bukan hanya dalam satu segi, tapi dalam segala hal. Karena itu disebut uswatun hasanatun, bukan al-uswatul hasanatun. Teladan dalam segala segi. Beliau rajin sholat, tapi beliau pun rajin berolahraga. Beliau rajin baca Quran, tapi beliau pun sangat sayang kepada anaknya. Beliau rajin sholat malam, tapi beliau pun yang mempelopori surga akhirnya sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik. Satu dari sekian banyak akhlak beliau adalah Sayyidina Ali pernah mengungkapkan beliau adalah nasyidun, pekerja keras. Al-mu'minu nasyidun, seorang mukmin itu pekerja keras. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus bekerja? Yang pertama, doa selalu kita sampaikan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh sholat. Kalau haji dan umroh biasanya antara rukunnya kami dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga bahkan menambah bakhil jannah al-abrar ya aziz ya muqaddas ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah 201. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia. Walaupun sangat luas makna kebaikan di dunia itu. Salah satunya adalah rezeki yang mengalir. Yang kedua, isyarat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaklah kalian khawatir kalau di belakang kalian punya generasi yang lemah. Hendaklah saya Bapak Ibu khawatir kalau anak cucu kita lemah. Ada beberapa tafsir yang dimaksud lemah di situ. Pertama, lemah iman. Hendaklah kita khawatir kalau anak kita punya keimanan yang lemah. Kedua, lemah ilmu. Ketiga, lemah akhlak. Dan yang keempat, lemah ekonomi. Hendaklah khawatir kalau saya Bapak hadirin punya anak yang lemah ekonominya. Surat An-Nisa ayat 9. Di sisi lain, ibadah sosial dalam Islam yang sifatnya memberi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ritual. Kalau kita lihat ada Anas, ada Insan, ada Bashar, ada Bani Adam. Itu semuanya panggilan Allah kepada kita selaku manusia. Dan ternyata dalam Quran lebih banyak dipanggil Anas. Jadi Anas itu penekanannya kepada ibadah sosial, bukan manusia yang tidak memiliki jiwa sosial. Ya ayuhan nas, tu'amru bin nas, dan lain-lain. Bahkan orang yang terbaik ternyata tanpa bin nas, yang bermanfaat kepada manusia lain. Kalau insan adalah penekanannya kepada potensi akal. Jika ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, penekanannya insan itu adalah akalnya. Kalau Bashar itu menyangkut biologis. Salah satu tujuan agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia hubungan dengan lawan jenisnya, sekaligus Allah meridhoinya. Terkenal dengan nikah. Salah satu yang terperinci dalam Al-Quran adalah pernikahan. Kemudian sempat diskusi kecil tentang makna nisabal rizal dari beberapa kitab yang kita temukan. Dalam Quran disebut nikah itu nisabal rizal. Kalau lihat terjemahan Departemen Agama, ikatan yang sangat kuat. Tapi ada satu tafsir yang mengatakan ikatan yang sangat kuat yang harus saling menyayangi di masa tua. Jadi begitu nikah itu ijab kabul sebetulnya sampai masa tua harus saling menyayangi. Ada satu tafsir yang menjelaskan ikatan yang dibatasi oleh kematian. Dari mana itu saja berarti nikah tidak boleh dibatasi 5 tahun, 2 tahun, 1 bulan, apalagi 4 hari. Enggak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena lebih banyak ibadah sosial, sang Rasul mengatakan memberi itu tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahkan baru lahir saja saya, bapak dan ibu harus ibadah sosial.
namanya akikah. 7 hari, 14 hari, 21 hari. Bahkan ada sahabat yang bukan protes, mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana? Saya ingin akikah anak saya, tapi uang tidak ada. Sekarang anakmu sudah dewasa ya Rasulullah. Rasul menjawab, aku anak si pada mau bisa dibuat. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat dari Nabi. Imam Syafi'i menjadikan hadis itu boleh akikah sudah dewasa sekalipun. Kalau di luar Imam Syafi'i, akikah sudah dewasa, bukan akikah, namanya sedekah. Kalau itu dianggap sedekah, badiru bisedekah, fa'inal bala'a yataqatta'a. Segera kalian bersedekah, karena sungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Belum lagi saya, Bapak Ibu hadirin, kita punya amanah yang cukup berat. Iman itu identik dua, amanah dan aman. Orang yang beriman selalu amanah. Orang yang beriman selalu bikin aman orang lain. Makanya kita kata Ibnu Umar dan Rasul, ukuran orang Islam itu apa yang paling baik? Rasul menyatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa saja muslim yang ada di sekitarnya merasa nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Nah, seluruh tubuh saya, Bapak hadirin, adalah amanah yang harus dijaga. Dan ciri orang yang beriman itu menjaga amanah. Setelah saya, Bapak hadirin, punya istri, punya anak, itu amanah. Ayu istiham Aisyah harus dirubah cara hidupnya. Yang asalnya ngontrak harus punya rumah. Yang asalnya motor jadi mobil. Asal dari 1 jadi 2. Karena dunia ini adalah sarana untuk ibadah kepada Allah. Karena itu bekerja dalam Islam itu termasuk kewajiban luar biasa dirinya. Sampai ketika sahabat tanya Rasul, apa jihad yang sebenarnya? Rasul mengatakan, inna jihad man'ala zawjatan. Sesungguhnya jihad itu berbuat yang terbaik untuk pasangan, wa man'ala waladan, dan menjamin masa depan anak, menjamin pendidikannya, menjamin kesehatannya, menjamin pakaian yang layak, menjamin hidup yang layak. Itu ada jihad fisabilillah. Dan tentu untuk mendapatkan anak yang soleh butuh modal yang besar. Kemarin bawa teman dari Jakarta di sekolah, kalau berapa di sini biayanya? Masuk saja 75 juta, sebulan 5 juta. Terus saya berenung, terus oh mahal kan? Ya sekarang buat kayak kecil aja harus bayar. Itu 1.000, kalau ini kan 2.000. Itu kalau normal, kalau meja lebih mahal, besar sedikit. Jadi ternyata butuh modal yang besar. Belum lagi anak nanti kalau sekolah mahal. Setelah itu saya, Bapak itu, tiba-tiba anak sakit ke dokter juga cukup mahal. Sampai anak harus operasi, harus ada batu ya. Saya masuk ke sana sini berapa? Saya cari yang paling murah. Ada dokter yang buat sini pakai huruf bawah. Kalau dokter itu kalau tulis laser nggak jelas ya. Kalau betansi jelas. Maksud ini saya, Bapak hadirin, mengeluarkan uang untuk anak sampai anak sehat, itu ibadah. Nafaqatul rajuli ala ahlihi ibadah. Nafkah seseorang yang diberikan pada keluarganya ibadah. Karena termasuk ibadah, maka tidak ada alasan saya, Bapak hadirin, malas dalam bekerja. Sampai Nabi SAW tidak pernah mencium tangan seseorang kecuali 2. Satu yang tangannya kasar karena kerja kerasnya. Dulu para pekerja itu tangannya kasar-kasar. Dan Rasul mengatakan, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah wa las-sadaqah wa al-haji. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, wa las-sadaqah tidak dimaafkan dengan sedekah, wa al-haji tidak dimaafkan dengan haji sekalipun. Yukaffiru al-hamu fi talabil maisah, hanya dimaafkan dengan capeknya cari nafkah. Mencari nafkah dalam Islam itu mengumpulkan dosa saya, Bapak dan hati. Nanti meninggal dunia, Islam para pekerja keras ini tangannya akan dicium oleh Nabi SAW. Sebagai penghargaan beliau, hadisnya sangat populer, bekerja kalian
seperti akan hidup selamanya, dan ibadah kalian seperti akan hidup selamanya. Kalau begitu, kalau saya Bapak hadirin bekerja, ternyata itu dihargai oleh Nabi SAW. Makanya ketika tadi malam datang Pak Ustaz, saya baca Quran berbuat bungkus, sholat tahajud diajarkan, Bapak kerjakan sebagai karyawan, pekerjaan yang baik. Allah bukannya memberikan dosa dengan sholat saja, tapi juga Allah akan memberikan dosa dengan bekerja dengan baik. Wa ahsin kama ahsanu ilaika, persembahkan yang terbaik sebagaimana Allah persembahkan yang terbaik. Di dalam Dago itu ada bang, saya lupa itu bang apa, dipimpin oleh orang Jepang. Kalau nggak salah satu sekarang, beliau lagi belajar Islam. Ada salah satu staf keduanya, orang Sunda, kan gimana orang Jepang? Saya berusaha mengikuti gerakan dia, Ustaz. Ternyata luar biasa. Saya jalan saja cepat, lalu kamu tutup. Katanya itu ciri orang yang bekerja dengan baik. Saya sering melihat yang bekerja dengan itu, jalannya aja pelan, sebagai tahlilan. Karena kerja, cara jalan saja udah malas. Dan para pekerja keras ini, nanti tangannya akan dicium oleh Nabi SAW. Yang kedua, Rasul mencium tangan putrinya Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah dewasa, saat itu banyak yang melamar. Rasul dalam keadaan bingung berdoa, akhirnya Jibril datang menawarkan salah satu solusi. Siapa yang mau kepada putrimu, syaratnya harus hatam Quran dalam waktu singkat, sekitar 5 menit. Semua sahabat takut, bahkan tidak ada yang sanggup, kecuali Sayyidina Ali. Baca Quran tidak, membaca guru tidak kan. Kan 1 kali guru itu seperti 3 Quran. Jadi kalau 3 kali hatam Quran. Akhirnya Sayyidina Ali yang diterima lamarannya, pas mau menentukan mas kawin, ditanya Sayyidah Fatimah, ini apa mas kawinnya? Saya hanya ingin cincin besi. Kenapa tidak minta unta? Saya ingin buktikan bahwa wanita mampu hidup sederhana. Rasul mencium putrinya dan bersabda, Abdul bisa barokatan Laisa kata. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan tuntutan kepada suaminya. Dan Rasul memberikan gelar kepada putrinya Az-Zahra. Satu dari 2 yang dicium tangan oleh Nabi adalah yang tangannya kasar karena kerja kerasnya. Yang kedua, Al-Quran lebih jauh lagi. Orang yang bekerja itu ternyata, maaf walaupun pendidikannya tidak penting, asal mau bekerja itu belajarnya naik, taraf hidupnya berubah. Saya pergi ke Pekanbaru itu, ke daerah Kampar. Ternyata yang undang itu komunitas transmigran yang sukses tahun 91. Semuanya dari Sumedang kebanyakan, dari Ciranget. Kalau Sumedang ke Ciranget itu daerah beralam terus. Ada kue Sumedang namanya Mangkat Alutong. Setelah itu saya kaget dengan dijemput oleh mobil cukup mewah. Di dalam mobil itu ada tim dokter, tukang pijit, makanan, semua. Acara 1 minggu saya padatkan 4 hari, ada acara di Bangku. Mobilnya sampai 15 ya, namanya Pak Jiwasri, rumahnya 3,5 hektar. Setelah itu pas mau pulang dengan khas bahasa Sunda, Pak Besar ingin hayang mengatur ke rumah. Saya minta nomor rekening boleh, namanya musyakarah. Biasanya orang baik itu musyakarahnya sesuai dengan pekerjaan. Katanya ada 13 poin sosial Islam, salah satunya nafkah. Nafkah yang paling baik itu yang sesuai dengan keringat. Saya mau rekening mana Pak? Saya mau baca apa Pak? Itu kan, saya mau baca. Di sini saya pulang, saya manusia biasa ya, penasaran Cina ya sebelah. Pas saya buka ternyata saya kaget, ratusan juta. Ini saya telepon yang menerima itu keuangan bayar punten itu kata benarnya bagian punten itu dilepas. Pak Haji Basri itu seminggu 750 juta. Rupanya beliau punya 160 hektar sawit. Saya masih ingat itu pas sholat di musola dulu, kalau sekarang lagi Krismon, musola itu penuh dengan uang puluhan miliar.
ingat tuh ya, saya tanya, apa pendidikan terakhir Pak Jiwasanya? Betul Pak Ustaz. Datang ke sini itu 3 bulan kursus baca tulis. Murid saja nggak bisa. Apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari Pak Jiwasanya? Kerja kerasnya begini. Dia menanamkan bahwa nasib kita tergantung kita. Allah tidak akan mengubah seseorang kecuali orang itu yang mau mengubah. Kerja kerasnya begini. Dulu waktu masuk ke situ rapat dengan pohon yang besar-besar, di situ banyak gula, tapi karena di bawah itu ada sumber minyak, jadi akarnya naik ke atas. Di bawah akar itu ada ikan yang luar biasa, giginya tinggi, dan beliau membuka hutan dan seluruh yang transmigrasi ke sana rata-rata tidak kuat. Akhirnya dijual, ya Pak Ahli Bahasa ini yang beli tanah itu banyak paling luas. Itu yang dalam Al-Quran, walikulin darajatun mimma amil. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja keras. Surat Al-An'am 132. Maaf, walaupun pendidikan tidak tinggi, kalau kerja keras nasibnya berubah. Makanya saya kaget, gelarnya banyak tapi malas, tidak akan mengubah bangsa saya. Ya walaupun dia cacat, saya cerita dengan tangannya begini. Waktu wisuda sama-sama lihat tangan saya cacat. Kamu bersyukur saja. Allah berikan kelemahan pada setiap orang, tapi jangan lupa sebagai tanggung jawab Allah, Allah berikan kelebihan pada setiap orang. Siapapun yang memaksimalkan kelebihan dengan kerja keras, pasti nasibnya berubah. Juga saya apa? Yang menurut apa kelebihan yang diberikan oleh Allah berbisa. 2 minggu telepon, tahu lagi mana? Dia sama dengan pastor, bisa makan siang sama-sama boleh. Dimana makannya terserah. Saya suruh milih dari pastor kan banyak, ada Bukadi, ada Menjabal, ada Sederhana, ada Oneng, ada Jasunda, ada Kabayan. Akhirnya saya pilih Menjabal, makanan zaman Bagaimana. Bulan kecobeknya enak. Kalau yakin aduh kemudian Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah, saya nggak punya kelebihan kecuali dia pegang jenggot. Saya tarik jenggot. Kalau makan cuci tangan dari ke lama-lama keluar itu diikatkan di sepeda. Dia tarik sepeda dengan jenggot. Semester 2 bisa tarik motor. Sekarang bisa naik mobil. Jadi 1 kali tampil 10 juta, 5 kali 50 juta. Sehari itu 50 juta. Isinya 3 dari jenggot sendiri. Walikul darajatun mimma amil. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja keras. Makanya kalau nasib kita ini berubah, anak-anak kita yang berubah, malas itu musuh agama. Bangsa kita tuh luar biasa sungguhnya. Orang mengatakan jamur katulistiwa separuh surga. Semua menyanjung negeri kita. Ketika saya bapak hadirin kecil adalah tongkat kayu dan batu dari tanah, bukan lautan tapi kolam susu, gambaran kesuburan. Kenapa kita terpuruk? Malas. Di sananya kerja itu bukan kewajiban. Untuk menenangkan kerja adalah ibadah itu sangat sulit. Ada orang itu sholatnya khusyuk, kerja datang seenaknya, pulang seenaknya, belum kerja sudah bikin uang juga. Ada malas ya Pak. Orang itu kelihatan. Saya kebetulan ada amanah bikin rumah, ada 3. Ada yang kerjanya bagus, punya uang juga, dibayar oleh kerja yang Pak 6 bulan. Punya duit dengan poin, gawe apa poin balik tidak tahu. Ini udah bikin ulah. Ada yang kerjanya bagus, minta cikopi juga. Mau cek cikopi dihitung lama sekali. Sudah jam 9:30 kita cikopi cantik. Sudah lama. Kita nyuruh itu karena kita nggak tahu sumber hidup mampu di sini. Untuk ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tukang bangunan saja kalau jujur dan benar bisa hidup. Karena itu Allah menyebut walikul darajatun mimma amil. Allah akan mengangkat derajat orang kerja kerasnya, dan karyawan yang kerja keras biasanya dirindukan oleh semua orang. Ketika Ibu Soeharti mau beli rumah,
rumahnya Ibu Pizza di mana? Sinden, Jawa Barat. Terkenal lagunya Etek Payah. Saya waktu itu masih di kandungan ibu saya. Bapak masih muda waktu itu. Kata keluarganya, Ustaz, mungkin dari kolam ayam bisa beli rumah 4 miliar. Nah, ini bukan ayam biasa. Ayamnya keren, kesini kontak 4 miliar. Supaya renovasi, meskipun BJM-nya panggil saya. Apa kata beliau? Orang tuh lihatnya saya sekarang. Orang sukses itu katanya laksana daun hidup daun. Orangnya daunnya tidak bawa ke bawah pada akar yang nancap di tanah dengan setiap milik makanan. Nah, akar itulah kata dalam hidup ini adalah bekerja keras. 2 hari yang lalu saya ketemu Pak Bibi, beliau menceritakan itu juga. Sukses suami itu laksana daun yang hijau. Tidak paham bahwa daun itu hijau karena jasa akar yang nancap milik makanan ke atas itu. Itulah istri. Makanya jangan sakit akar itu kalau daun kita ingin terus hijau. Ibu dan Bapak yang dimuliakan, saya itu 16 tahun keliling ke Gerbong, keliling ke komplek ayam. Kalau masuk ke komplek yang produksi, suara saya keraskan ayam dari starobek sama istri. Ini kuncinya bekerja. Kenapa bekerja keras? Saya meyakini bahwa bekerja keras itu adalah kewajiban untuk mengubah nasib anak-anak saya. Kenapa? Saya dulu orang yang tidak punya apa-apa. Saya sering berdoa, ya Allah, bila saya pernah dalam kesulitan ekonomi, jangan dialami ekonomi itu oleh anak saya. Dan itu tidak mungkin tanpa bekerja keras. Yaitu hadirin yang dimuliakan, saya termasuk Nabi seseorang yang luar biasa bekerja keras. Bahkan bekerjanya luar biasa. Ketika menghadapi kesulitan yang sama, mungkin Bapak saat itu beres perang Uhud, Abu Sofyan SMS, kalau sudah ada handphone gitu ya, Muhammad perang beli, saya sudah menyiapkan 10.000 pasukan. Rasul kaget, Rasul hanya punya 2.000 waktu dikumpulkan pada saat hasil rapat muara terakhirnya, karena Salman Al-Farisi sudah datang arah musuh dari balik, tingginya 2 kali berdiri kuda, lebarnya 2 kali loncat kuda. Tapi harus bekerja begini dan luar biasa. Saudara kata Rasul langsung turun, gali bukan tanah, waktu itu 8 kilo di Madinah. Kalau Bapak hadirin, kalau umroh selalu suka lama di sini sama di sini, Rasul bekerja dengan contoh kepada kita. Karena kalau perang tarik kalah, udah umat Islam nggak akan berkembang sampai sekarang. Setelah beres 400 pasukan Rasul naik, mau istirahat, dulu ternyata Salman Al-Farisi ambil kejepit batunya, ada batu. Kalau saya ambil, ini saya tertimbun. Rasul ngambil, turun, ambil martir, langsung baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallah berhati astaghfirullah. Mau naik, mau mengukur, ada batu yang jatuh dari perut Rasul. Abu Salamah mungkin pimpinan proyek kali. Karena kalau Rasul sudah dari perutnya ada batu yang jatuh, itu menunjukkan Rasul sudah tidak makan berhari-hari. Langsung kaget, Abu Salamah lari ke istrinya. Kata bahasa hikmah, tolong siapkan makanan, ada berapa beras, dicari yang dari 1 liter, dan dibuat saja bubur aja seperti makan. Cari ke belakang, ada ternak, ya. Siapkan untuk 3 orang, saya, kamu, dan Rasul. Rasul kelihatan bagus, sudah jatuh dari perutnya, tidak makan. Ternyata Rasul sudah pukul batu itu, keluar cahaya pertama ke sana, cahaya kedua ke rumah. Ada isyarat bahwa 2 kota ini akan ditaklukkan oleh umat Islam. Ya Rasulullah naik sebentar. Kalau bisa, jalan dulu lah, makan di rumah saya. Saya punya makanan. Rasul langsung berdiri, malah diumumkan berapa 400 orang. Abu Salamah dapat rezeki, kalau sudah garis ini kita ke rumah Abu Salamah. Abu Salamah langsung pucat ngabulung. Rasul berdiruan, saya nggak punya makanan. Oh gitu. Rasul lihat ke langit, ada 5
riwayat Rasul baca sholat, ada riwayat Rasul baca Taubat yang akhir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau Bapak hadirin hajatan, tamu banyak, makanan sudah habis, lihat lagi. Insyaallah kamu lari duluan, jangan sampai keduluan yang 400 orang bawa makanan. Tapi nyalakan api, simpan panci, isi beras saja. Jangan padamnya api. Mari langsung. Kata Pak Syarif Ahmad, ternyata Rasul membawa 400 orang, kelaparan kami. Bismillah langsung pucat. Tapi kata Rasul, siapkan api dengan panci dan beras. Nyalakan api, siapkan beras dengan pancinya. Istri Abu Sa'id langsung masuk kamar, dihalung kasur, stres dulu. Bagi mau datang langsung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku salam. Saya yang membagikan bubur ini. Langsung semuanya kebagian. Siapa yang mau? Enggak, saya sudah cukup. Kata yang nasi, yang makan bubur, enggak nyangka bubur Abu Salam itu enak luar biasa. Melebihi bubur sulam. Tapi tidak ada bubur sulam. Semua sudah kebagian dari Rasul baru ngambil makan. Sudah makan semua, silakan pulang beristirahat. Kata Rasul Abu Salam, mohon maaf, saya bukan tidak memahami kasih sayang kepadaku, tapi saya tidak tega bila saya makan sementara 400 orang yang telah berjuang keringat dari parit demi Islam dia keluar. Itu yang dimaksud dengan azizun alaihi ma antum. Rasul itu merasa berat terhadap apa yang jadi beban. Tapi ini ada esensi di sini. Rasul bekerja langsung dan sekaligus Rasul juga berenergi lain. Mudah-mudahan tujuan keringat saya Bapak hadirin, pikiran kita yang digunakan untuk mengajukan dosa kita jadi kifarat dosa-dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.